warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulanis Pulaila, NPM 17060036. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai supervisi sebagai pengembangan proses pengajaran. Menurut Sergio Vanni, pelaksanaan supervisi dalam pengembangan proses pengajaran lebih menekankan pada kegiatan mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan supervisi pengajaran ini dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi itu ada 7. Yang pertama, pengajaran mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Nah, pengajaran ini artinya terdapat hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua, pengajaran dilakukan secara berkesinambungan, artinya proses pembelajaran ini harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, pengajaran harus berlangsung secara demokratis. Yang keempat, bersifat integral terhadap program pendidikan. Yang kelima, pengajaran harus diselenggarakan secara komprehensif. Yang keenam, pengajaran bersifat konstruktif. Yang ketujuh, pengajaran dikerjakan secara objektif. Selanjutnya ada standarisasi kompetensi guru. Standarisasi kompetensi guru ini suatu ukuran yang ditetapkan bagi guru untuk menguasai kemampuan berupa proses pengetahuan dan proses pengajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada standarisasi kompetensi guru yang bertujuan untuk memformalisasikan kemampuan guru guna mengembangkan kemampuannya, terutama peningkatan tenaga kependidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu guru dalam kompetensi, kualifikasi, diklat kependidikan sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas guru, mandiri, tanggung jawab, serta meningkatkan karir bagi pendidik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi kompetensi guru bertujuan untuk yang pertama, memformalisasikan peta kemampuan guru secara nasional yang diperuntukkan bagi perumusan kebijakan program pengembangan dan peningkatan tenaga kependidikan, khususnya guru. Yang kedua ada memformalisasikan peta kebutuhan supervisi dan peningkatan mutu guru sebagai dasar bagi pelaksanaan peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi, dan diklat tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah menumbuhkan kreativitas guru yang bermutu, inovatif, terampil mandiri, dan bertanggung jawab, yang dijadikan dasar bagi peningkatan dan pengemasan karir terhadap kependidikan yang profesional, khususnya pendidik. Yang selanjutnya ada kompetensi proses pembelajaran adalah penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan dengan proses interaksi antar pendidik dengan peserta didik yang melibatkan komponen lainnya. Yang selanjutnya ada fungsi dari supervisi profesional guru adalah untuk menciptakan iklim yang mampu mendorong terjadinya inovasi dan perubahan dalam sistem sekolah untuk menuju pada kondisi yang lebih baik. Supervisi profesional berfungsi untuk menata seluruh komponen sistem pendidikan agar memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang digariskan. Yang selanjutnya ada observasi kelas. Observasi kelas yang dilakukan oleh pengawas terhadap guru biasanya merupakan kegiatan yang rutin dan berdampak sangat baik, minimal terhadap kehadiran guru di dalam kelas. Yang selanjutnya, rencana diberikan multiple kurikulum atau MC di Indonesia pada saat otonomi pendidikan dilaksanakan, merupakan hal yang menarik diperhatikan. Yang ketiga ada dengan otonomi pendidikan, santuhan yang diterapkan dalam pengelola pendidikan bukan hanya kepada kurikulum yang bervariasi, namun juga pengendalian mutu hasil serta prosesnya. Yang selanjutnya ada evaluasi proses pembelajaran. Secara umum, ada dua macam evaluasi yang kita kenal, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran disebut juga evaluasi substantif atau populer dengan sebutan tes dari pengukuran hasil belajar. Sedangkan evaluasi proses pembelajaran yang oleh beberapa ahli ada pula yang menyebutkan sebagai evaluasi diagnostik atau juga evaluasi manajerial. Pengaruh supervisi terhadap rencana pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang komprehensif
yang untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya. Rencana pengembangan sekolah juga harus memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan eksternal. Yang selanjutnya, merumuskan visi sekolah. Visi sekolah adalah imajinasi yang menggambarkan kondisi sekolah di masa yang akan datang. Imajinasi ke depan seperti sekolah yang bermutu bagus, diminati masyarakat, memiliki jumlah guru yang cukup, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi sekolah, yakni yang pertama, yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi sekolah adalah 1. Perkembangan iptek yang begitu cepat. 2. Era global yang menyebabkan arus lalu lintas tenaga kerja sangat mudah sehingga banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. 3. Era informasi yang mempermudah siswa untuk mencari informasi sehingga guru bukanlah sumber informasi yang tetap ataupun satu-satunya sumber informasi siswa. Yang keempat, era global berpengaruh terhadap moral manusia sehingga penanaman budi pekerti harus ditekankan kepada siswa atau peserta didik. Yang kelima, kesadaran orang tua akan pentingnya sebuah pendidikan. Yang selanjutnya, menyusun misi sekolah. Misi sekolah merupakan upaya mewujudkan visi sekolah. Misi sekolah merupakan penjabaran dari visi dalam bentuk rumusan tugas dan kewajiban. Contoh dari visi sekolah yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan siswa secara efektif. Yang kedua, mendorong dan membantu setiap siswa untuk menggali atau mencari informasi potensi yang ada di dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah merumuskan tujuan sekolah. Visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu menengah. Tujuan adalah tahapan untuk mewujudkan visi sekolah. Tantangan nyata sebenarnya merupakan kesenjangan antara tujuan yang akan dicapai sekolah dengan kondisi sekolah saat ini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menentukan sasaran sekolah. Rencana tahunan merupakan penjabaran tujuan sekolah yang telah dirumuskan berdasarkan kesenjangan yang terjadi antara kondisi sekolah saat ini dengan tujuan sekolah untuk 4-6 tahun ke depan. Setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah sebelum merumuskan sasarannya. Mengidentifikasi fungsi-fungsi. Langkah ini dilakukan untuk melakukan analisis SWOT. Misalnya untuk meningkatkan skor GSA adalah fungsi proses belajar. Apabila sekolah keliru dalam menetapkan fungsi-fungsi dan tidak sesuai dengan sasarannya, maka analisis yang diperoleh akan menyimpang dan tidak dapat melakukan pemecahan masalah. Bagaimana cara melakukan analisis SWOT? Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dan keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lalu, untuk tingkat kesiapan yang memadai, minimal memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran, dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor internal atau peluang bagi faktor eksternal. Perubahan kurikulum dalam pembelajaran, keterpurukan dalam mutu pendidikan tanah air terjadi karena adanya sistem kekuasaan dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah dan guru-guru yang paling mengetahui keadaan pendidikan seharusnya berperan dalam pengambilan keputusan. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru berada dalam situasi yang dikendalikan oleh merasa tertekan. Kekuasaan birokratis yang menjadi faktor penyebab dari menurunnya semangat berpartisipasi masyarakat dalam pendidikan yang ada di sekolah.